Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Jamaah salat Jumat rahimakumullah. Pertama, marilah kita memanjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala karunia kenikmatan yang Allah berikan kepada kita semua, berupa kenikmatan kesehatan, kenikmatan jasmaniah kita, panca indera kita yang berfungsi dengan normal, kenikmatan rezeki, kenikmatan udara yang Allah berikan kepada kita semua, sehingga kita bisa menghadapi kehidupan dunia ini dengan penuh kenikmatan yang Allah berikan kepada kita semua. Utamanya kenikmatan yang paling hakiki adalah kenikmatan hidayah iman dan Islam, yang mana dengan hidayah iman dan Islam inilah salah satu hal yang sangat utama dan penting bagi kita semua, yang menjadi kunci penyelamat kita dari akhir nanti. Kemudian yang kedua, tak lupa salawat serta salam semoga tercurah kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai uswah hasanah kita, sebagai teladan kita yang senantiasa kita berusaha ikuti kisah-kisah beliau. Kita senantiasa pelajari perjalanan hidup beliau, menjadi inspirasi, menjadi tuntunan dalam kehidupan kita, sehingga dengannya membawa kita kepada jalan yang penuh dengan petunjuk dan cahaya, dan menjauhkan kita dari kesesatan-kesesatan dan kegelapan-kegelapan. Jamaah salat Jumat rahimakumullah, kita telah melewati bulan mulia, bulan suci Ramadan, yang mana bulan ini disifati oleh para ulama adalah bulan yang penuh dengan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Siangnya kita berpuasa, Allah ampuni dosa-dosa kita dengan puasa kita, sepanjang kita bisa menjaga puasa kita dari hal-hal yang menghilangkan pahalanya. Kemudian pada malam harinya kita berdiri menjalankan sholat tarawih di bulan Ramadan, yang juga Allah janjikan ampunan kepada kita semua kalau betul-betul sholat itu adalah karena iman dan ihtisab kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bulan yang penuh ampunan telah kita lalui. Kemudian kita membuka lembaran baru bulan Syawal ini, yang mana kita harapkan setelah kita melalui bulan Ramadan ini, lembaran baru di bulan Syawal ini kita buka dengan kertas baru, dengan semangat baru, dan juga hasil dari tarbiyah kita selama di bulan Ramadan, yaitu dengan nilai ketakwaan yang lebih tinggi. Sebagaimana tujuan dari bulan Ramadan adalah mendidik kita menjadi pribadi yang semakin bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jamaah salat Jumat rahimakumullah, sungguh ada sekelompok manusia yang dia sangat sial sekali ketika berjumpa dengan bulan Ramadan, selesai di bulan Ramadan. Sebagaimana Rasulullah kisahkan, orang yang sial itu adalah orang yang
ketika di akhir bulan Ramadan tidak mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Padahal ampunan Allah Subhanahu wa taala adalah seluas langit dan bumi. Maka di bulan Syawal ini kita buka lembaran baru, semangat baru dengan ketakwaan baru. Kemudian kita juga mengharapkan hasil dari puasa kita mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala firmankan dalam surat Ali Imran ayat 135. Wasari'u ila maghfiratin mir rabbikum wa jannatin arduha samawati wal ard uiddat lil muttaqin. Dan bersegeralah kamu kepada ampunan dari Tuhanmu, dari Rabbmu. Pada ayat ini Allah memerintahkan kita untuk bersegera menuju kepada ampunan Allah dan kepada surga yang luasnya seluas langit dan bumi yang disediakan untuk orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Bulan Ramadan telah kita lalui dengan tujuan utama, visi utama bulan Ramadan adalah menjadikan kita menjadi pribadi yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam ayat ini kembali kemudian Allah singgung tentang ampunan dan takwa. Yakni adalah kita diperintahkan untuk bersegera pada ampunan Allah, ampunan Tuhan kita, ampunan Rabb kita. Ya, artinya setelah kita melalui bulan Ramadan kemudian kita harapkan kita mendapatkan ampunan Allah. Seandainya pun sebagian mungkin tidak terampuni dari dosa-dosa kita, maka kemudian masih ada kesempatan kita untuk bersegera kepada menuju pada ampunan Allah Subhanahu wa taala dan kepada surga yang luasnya seluas langit dan bumi yang disediakan untuk orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka bagaimanakah cara kita untuk mendapatkan ampunan Allah? Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Az-Zumar ayat 53. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah innallaha yaghfiru dzunuba jami'a innahu huwal ghafurur rahim. Katakanlah wahai hamba-hambaku yang melampaui batas terhadap diri mereka sendiri. Yang dimaksud hamba-hamba yang melampaui batas ini adalah hamba-hamba Allah yang diberi kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa taala, tetapi kemudian ternyata kenikmatan-kenikmatan yang diberikan oleh Allah menjadikan dia lupa untuk bersyukur kepadanya, menjadikan dia lupa kenikmatan yang Allah berikan kepada dirinya, bukan untuk bertakwa, bukan untuk beribadah pada Allah Subhanahu wa taala, namun untuk bermaksiat pada Allah Subhanahu wa taala. Maka orang-orang yang semacam ini disebut hamba-hamba yang melampaui batas terhadap diri mereka sendiri. La taqnatu mir rahmatillah. Janganlah kamu berputus asa dari rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi hamba-hamba Allah yang bermaksiat ini maha kasih sayangnya Allah pada hamba-hambanya. Hamba-hambanya yang kemudian diberikan nikmat tapi dia kufur dengan nikmatnya. Seorang orang tua, biasanya manusia ini kan berbeda. Orang tua memberikan sesuatu kepada anaknya tapi anaknya tidak berterima kasih, dia akan murka. Oyo-oyo, itu kok ini sesuatu yang anaknya dia harapkan anaknya suka. Ya, ternyata anaknya tidak berterima kasih sama sekali. Bahkan kemudian melimparkan pemberian orang tuanya. Ini bentuk dari kufur nikmat. Maka manusia pasti akan murka, mutung. Tetapi ternyata Allah tidak. Ketika seseorang hamba diberikan kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian ternyata kenikmatan itu tidak digunakan dengan sebaik-baiknya, tidak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia lupa bersyukur. Bahkan kemudian kenikmatan yang diberikan berupa waktu luang, berupa harta, berupa benda-benda yang ada pada dirinya, berupa kesehatan, tidak dia gunakan untuk kebaikan, tidak dia gunakan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Justru malah digunakan untuk bermaksiat. Kemudian dia lupa bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang ada pada dirinya. Tidak mengucapkan terima kasih pada Allah, tidak memuji Allah atas nikmat yang diberikan oleh Allah. Maka hamba-hamba semacam ini termasuk dalam rangkaian
hamba-hamba yang melampaui batas. Maka bagi hamba-hamba yang telah melampaui batas ini, orang yang diberi kenikmatan oleh Allah kemudian dia lupa bersyukur. Orang yang diberi kenikmatan oleh Allah kemudian tidak digunakan untuk kebaikan dan ibadah pada Allah Subhanahu wa taala. Justru mungkin digunakan untuk hal-hal yang melalaikan dirinya dari perintah Allah Subhanahu wa taala. Maka orang semacam ini termasuk orang-orang yang melampaui batas terhadap diri mereka sendiri. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innallaha yaghfiru dzunuba jami'a. Innahu huwal ghafurur rahim." Sesungguhnya Allah mengampuni dosa-dosa semuanya. Sungguh dialah yang maha pengampun lagi maha penyayang. Orang yang melampaui batas masih dikasihi dan disayangi oleh Allah. Jangan berputus asa dari rahmatnya Allah. Bahkan seorang pendosa yang dia banyak berbuat dosa, terlarang bagi dirinya satu hal, yaitu adalah berputus asa dari rahmatnya Allah, berputus asa dari ampunannya Allah. Sebagaimana masyhur dalam hadis yang dikisahkan oleh Rasulullah SAW, ada seseorang yang telah membunuh 99 manusia. Kemudian dia mendatangi seorang ahli ibadah, pengen bertaubat. Maka ahli ibadah mengatakan, orang mungkin dia ampuni, kowe tobat ora bakal diampuni, karena telah membunuh banyak orang. Maka kemudian karena marah, ahli ibadah ini dibunuhnya genep 100. Kemudian dia mendatangi seorang ulama, maka dikasih kabar pada dirinya, sesungguhnya Allah itu maha pengampun. Ya, gue pengen tobat, kamulah harus hijrah dari tempatmu sekarang, cari tempat yang mengajak kepada ketakwaan. Akhirnya dia taubat dan dia melakukan perjalanan hijrah, tetapi di tengah perjalanan ternyata dia diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kemudian malaikat berdebat di situ, apakah dia ini ahli neraka atau ahli surga. Ternyata kemudian diukur jaraknya, ternyata jaraknya lebih dekat pada kampung yang membawa kepada kebaikan, maka taubatnya diterima. Kisah yang sangat masyhur sekali. Maka seseorang yang telah banyak bergelimang dengan dosa, hendaklah dia tidak berputus asa dari rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Ya, apalagi mungkin kita yang masih senantiasa ingat pada Allah Subhanahu wa taala, maka lebih semangat kita untuk minta ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka cara mendapat ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala yang pertama adalah dengan senantiasa bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita senantiasa bertaubat, beristighfar. Kita meyakini bahwa manusia itu pasti punya salah dan dosa. Pasti ada kesalahan-kesalahan kita, entah kita malas dalam ibadah, entah kemudian kita melakukan sesuatu yang sebenarnya terlarang dalam agama, entah kita khilaf, kita lupa dengan aturan-aturan agama dan lain sebagainya. Manusia tempatnya salah dan dosa. Maka sebaik manusia yang bersalah dan berdosa, dia hendaklah senantiasa bertaubat. Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, "Qulu bani Adam khata'un wa khairal khata'ina at-tawwab." Setiap anak Adam itu pasti berdosa. Namun sebaik-baik orang yang berdosa, sebaik-baik para pendosa adalah dia yang mau bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka marilah kita bersegera mendapatkan ampunan Allah, yang pertama dengan cara bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, cara untuk mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa taala adalah senantiasa berusaha menjalankan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Ini cara kedua untuk bersegera mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Berusaha menjalankan seluruh perintah-perintah Allah. Baik itu wajib, tentunya kalau wajib harus dikerjakan. Kemudian yang sunnah berusaha ditingkatkan terus, meningkatkan kualitasnya. Kemudian juga diikuti dengan menjauhi larangan-larangan Allah. Karena dengan menjauhi larangan Allah ini telah kemungkinan Allah akan menurunkan ampunannya kepada kita semua. Kemudian yang ketiga, untuk bersegera mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala adalah dengan bersabar atas ujian dan musibah yang menimpa diri seseorang. Bersabar atas ujian, bersabar atas goncangan musibah, kehilangan benda yang disukai, kehilangan benda berharga, kehilangan uang, kehilangan keluarga, kehilangan sesuatu yang kemudian dia cintai. Maka ini adalah musibah, dan ketika seseorang dia kehilangan sesuatu kemudian mengucapkan kalimat inna lillahi wa inna ilaihi raji'un,
Sesungguhnya semuanya adalah milik Allah dan akan kembali kepada Allah. Baik ini dia kehilangan saudaranya, manusia lain, atau dia kehilangan harta bendanya, benda-benda yang disukainya, binatang yang dia rawat dan lain sebagainya, kemudian dia ingat bahwa semuanya milik Allah dan kembali kepada Allah, maka ini adalah jalan untuk mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW dalam sebuah hadis yang diriwayatkan Imam Bukhari dan Muslim, tiada seorang mukmin yang ditimpa penyakit, risau pikirannya, sedih hatinya, sampai pun dia terkena duri, menginjak duri, sakit menginjak duri misalnya, melainkan semua itu menjadi penderitaan yang menjadi penebus dosa bagi dirinya. Jadi penderitaan-penderitaan itu bisa menjadi penebus dosa bagi dirinya. Syaratnya apa? Syaratnya adalah dia bersabar. Ketika kehilangan sesuatu, dia mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Tidak kemudian mengumpat, tidak kemudian dia mencela takdir, tidak marah kepada takdir Allah Subhanahu wa taala, tetapi dia insaf bahwa ini semua adalah milik Allah dan akan kembali pada Allah. Itu adalah cara untuk mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Semoga dengan berlalunya bulan Ramadan dan kemudian kita masuk bulan Syawal menjadi bulan bagi kita mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita melalui hari-hari lainnya membuka lembaran baru, betul-betul dengan lembaran yang baru yang berbeda, kertas yang baru yang berbeda, kemudian dengan level ketakwaan kita yang juga berbeda. Aku qouli hadza fastaghfiru wa lakum wa li sya'iril muslimin wal muslimat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Pada khutbah yang kedua ini kami kembali mengingatkan, marilah kita tingkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan ketakwaan inilah satu-satunya kunci yang menyelamatkan kita, satu-satunya kunci yang bisa membawa kita menjauh dari ancaman-ancaman azab dan kemurkaan dari Allah Subhanahu wa taala. Jamaah salat Jumat rahimakumullah. Kemudian pada khutbah yang kedua ini kami kembali mengingatkan, marilah kita tidak berputus asa dari rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Allah Maha Pengampun, sebagaimana tadi saya sebutkan dalam surat Az-Zumar, orang-orang yang telah melampaui batas, walaupun dia telah banyak berbuat zalim, maka masih ada kemungkinan peluang, masih ada kesempatan bagi dirinya untuk senantiasa bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian tidak menutup diri kita, kemudian tidak berputus asa diri kita dari rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian pada ayat yang pertama tadi surat Ali Imran 133 tadi, yaitu pada kalimat terakhirnya adalah lil muttaqin, orang-orang yang bertakwa. Maka kemudian siapakah orang yang bertakwa? Dijelaskan dalam surat Ali Imran ayat 134. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ini definisi takwa. Alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra'i wal kadhiminal ghaidha wal 'afina 'anil nasi wallahu yuhibbul muhsinin. Siapakah orang yang bertakwa yang dimaksudkan surat Ali Imran ayat 133, yaitu alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra, yaitu orang-orang yang menafkahkan hartanya baik di waktu lapang maupun di waktu sempit. Alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra, yaitu orang-orang yang bertakwa. Yang pertama adalah orang-orang yang senantiasa terbuka hatinya, senantiasa bersemangat untuk menginfakkan hartanya baik di waktu lampangnya dia, waktu dia lapang harta, sedang kaya banyak harta, atau di waktu sempitnya, sedang sedikit-sedikitnya harta, sedang sempitnya kehidupannya. Maka ini adalah salah satu ciri orang yang bertakwa yang pertama. Al-ghaidha wal 'afina 'anil nas, maupun orang-orang yang menahan amarahnya dan memaafkan kesalahan orang. Orang yang menahan amarahnya, dia bisa menahan amarahnya, kemudian memaafkan orang lain. Wallahu yuhibbul muhsinin.
Allah menyukai orang-orang yang berbuat kebajikan. Maka marilah di bulan Syawal ini kita isi dengan semangat kita untuk senantiasa menjalankan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Kita berusaha bersegera untuk mengejar ampunan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu dengan cara kita dengan ringan tangan berinfak, menginfakkan harta kita, baik kita mungkin dalam keadaan lapang atau sempit. Kemudian yang kedua yang sangat penting bagi kita adalah kita memaafkan manusia, menahan amarah kita dari manusia, mengikhlaskan kesalahan orang lain untuk kita maafkan, sehingga menjadikan itu mendatangkan ampunan Allah Subhanahu wa taala kepada kita semua. Demikian yang mungkin dapat saya sampaikan pada khutbah Jumat kali ini, semoga bermanfaat untuk kita semua. Marilah kita tutup dengan doa bersama-sama. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna tinabah. Allahumma as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan taqabbalan. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina adzabannar wa qina adzabannar. Akhiru da'wana aqimish shalah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.